Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Pendidikan dalam Perspektif Teori Struktural Konflik. Yang pertama ada sejarah Karl Marx. Karl Marx adalah salah satu tokoh sosiologi yang lahir pada bulan Mei 1818 di Trier, Jerman. Ayahnya adalah seorang pengacara yang pindah agama dari Yahudi menjadi Kristen Protestan. Pemikiran Karl Marx berangkat dari filsafat Hegel, Friends, dan David Ricardo atau filsafat ekonomi klasik. Karl Marx adalah pendiri ideologi komunis dan juga merupakan seorang teoretikus besar kapitalisme. Selain ekonomi, ia juga seorang filosofis, sosiologis, dan seorang revolusioner. Ia mendapat gelar PhD dalam filsafat pada tahun 1841 di Bonn, Berlin, dan Jena. Kemudian, Karl Marx pernah menjadi pemimpin redaksi sebuah Harwal radikal pada tahun 1843 sampai 1844. Dan juga ia menikah dengan Jenny von Westphalen, putri seorang bangsawan, dan pindah ke Paris. Di sana ia menjadi penerjemah teori-teori Friedrich Engels atau sosialis Prancis. Dari seorang liberal radikal, ia menjadi seorang sosialis. Beberapa tulisan penting lahir pada tahun 1845 yang membuatnya ia diusir oleh pemerintah Prancis dan pindah ke Brussels di Belgia. Bersama dengan Engels, ia menulis manifesto komunis. Kemudian pecahlah revolusi 48, berawal dari Prancis, kemudian juga di Prusia dan Austria. Marx kembali ke Jerman secara ilegal, tetapi revolusi itu akhirnya gagal karena diusir dari Belgia dan Marx akhirnya pindah ke London. Di London mulai tahap baru dalam hidup Marx. Ia lebih memusatkan perhatiannya pada studi ilmu ekonomi. Tahun-tahun itu merupakan tahun yang paling suram dalam kehidupannya. Keluarganya miskin dan sering kelaparan. Karena sikapnya sombong dan otoriter, hampir semua bekas kawan tersaing daripadanya. Akhirnya, baru pada tahun 1867 terbit jilid pertama Das Kapital, karya utama Marx yang membuat kritiknya terhadap kapitalisme. Jilid kedua dan ketiga baru diterbitkan oleh Engels sesudah Marx meninggal. Akhirnya pada tahun 1883 ia meninggal dunia dan pemakamannya hanya dihadiri oleh 8 orang kawannya. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pendidikan dalam perspektif teori konflik. Pendidikan dalam struktural konflik dimulai dengan menelusuri pemikiran perspektif struktural konflik. Teori struktural konflik muncul sebagai pengkritik utama struktural fungsional. Adapun juga resolusi konflik mulai berkembang era pasca Perang Dingin, mengenai penyelesaiannya selalu berhadapan dengan tantangan-tantangan yang sangat fundamental. Bidang ini mulai muncul pada tahun 1950-an dan 1960-an pada puncak Perang Dingin ketika pengembangan senjata nuklir dan konflik antara adikuasa tampaknya mengancam kelangsungan hidup manusia. Nah, teori konflik berpendapat bahwa kehidupan sosial di masyarakat terdapat berbagai bentuk pertentangan. Paksaan dalam wujud hukum dipandang sebagai faktor utama untuk memelihara lembaga-lembaga sosial seperti milik pribadi, perbudakan, kapital yang menimbulkan ketidaksamaan hak kesamaan. Kesenjangan sosial terjadi dalam masyarakat karena bekerjanya lembaga paksaan tersebut yang bertumbuh pada era cara kekerasan, penipuan, dan penindasan. Tetapi bentuk konflik yang paling menonjol menurut Karl Marx adalah konflik yang disebabkan oleh cara produksi barang-barang yang material. Karl Marx memandang masyarakat terdiri dari dua kelas yang didasarkan pada kepemilikan sarana dan alat reproduksi, yaitu bourgeois dan proletar. Teori ini dikenal dengan teori fungsional konflik yang menekankan fungsional konflik bagi sistem sosial atau masyarakat. Marx mengajukan konsepsi mendasar tentang masyarakat kelas dan perjuangannya. Marx tidak mendefinisikan kelas secara panjang lebar, tetapi ia menunjukkan bahwa dalam masyarakat pada abad ke-19 di Eropa di mana dia hidup terdiri dari kelas pemilik modal, bourgeois, dan kelas pekerja miskin sebagai kelas proletar. Kedua, kelas ini berada dalam suatu struktur sosial hierarkis. Kaum bourgeois melakukan eksploitasi terhadap kaum proletar dalam proses produksi. Eksploitasi ini akan terus berjalan selama kesadaran semu eksis.
false consciousness dalam diri proletar, yaitu berupa rasa menyerah diri, menerima keadaan apa adanya, dan tetap terjaga. Nah, selanjutnya teori ini berangkat dari asumsi dasar bahwa terjadinya class struggle antara satu kelompok dengan kelompok lain karena adanya perbedaan kepentingan, maka akan melicinkan jalan terciptanya sebuah masyarakat. Ini dikarenakan suatu masyarakat harus memilih salah satu kelompok. Dari hasil persaingan perebutan kekuasaan itu lahir tatanan kelas masyarakat pemenang yang kemudian mampu membentuk tatanan ekonomi dan peradaban yang maju dalam masyarakat. Secara sederhana, dapat dicontohkan dalam kelompok kecil misalnya keluarga. Teori sosial konflik ini melihat keluarga bukan sebagai bagian yang harmonis dan seimbang, tetapi dianggap sebagai bagian dari sebuah sistem yang penuh dengan konflik. Situasi konflik yang terjadi di masyarakat atau di dalam rumah tangga bukanlah suatu yang abnormal, tetapi dianggap sebagai suatu proses secara alami menuju kepada terjadinya suatu perubahan. Oke, selanjutnya yaitu tentang rekonstruksi pedagogi kritis. Pedagogi kritis itu didefinisikan sebagai teori pendidikan dan praktik pembelajaran yang didesain untuk membangun kesadaran kritis mengenai kondisi sosial yang menindas. Nah, pedagogi kritis itu merupakan pendekatan pembelajaran yang berupaya untuk membantu murid mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktik-praktik yang mendominasi. Tugas utama dari pedagogi kritis ini yaitu untuk mengungkapkan dan menantang peran reproduksi sekolah dalam perbedaan kehidupan politik dan budaya. Pedagogi kritis ini dapat dipahami oleh dua makna. Yang pertama, pedagogi kritis sebagai paradigma berpikir. Yang kedua, pedagogi kritis sebagai gerakan sosial. Konsep utama yang membentuk pedagogi kritis menurut Joy Kinlaw. Yang pertama, pedagogi didasarkan pada visi pendidikan dan sosial tentang keadilan dan kesetaraan. Yang kedua, pedagogi kritis dibentuk berdasarkan pada kepercayaan. Yang ketiga, pedagogi kritis didedikasikan untuk mengurangi pada penderitaan manusia. Yang keempat, pedagogi kritis memiliki pandangan bahwa sekolah-sekolah jangan sampai melakukan kekerasan kepada para siswa. Yang kelima, pedagogi kritis digunakan melalui penggunaan tema-tema umum untuk membaca kata dan dunia, serta proses pendidikan hadapi masalah, di mana tema-tema ini mencakup penggunaan isu-isu pendidikannya yang berpustaka pada kehidupan para siswa sebagai sebuah pendasaran dari kurikulum. Kemudian pemikiran pedagogi menurut para ahli. Yang pertama, Henry Giraud. Menurut Giraud ini, secara global, konsep reformasi pendidikan biasanya justru diajukan untuk mengubah pendidikan menjadi semakin tidak kritis. Yang kemudian terjadi pendidikan menjadi semakin otoriter sehingga membunuh kebebasan dan kesempatan bertanya, serta menciptakan ketidakpedulian terhadap segala permasalahan yang terjadi. Di dalam pandangan ini, pendidikan dilihat sebagai sesuatu yang amat penting di dalam pengembangan demokrasi. Demokrasi tidak akan dapat terbentuk tanpa adanya budaya pendidikan yang mampu mendorong semua warga untuk berpikir kritis, reflektif, berwawasan luas, mampu membuat penilaian moral yang seimbang, serta bertindak dengan memperhatikan tanggung jawab sosial. Kemudian yang kedua, menurut Paulo Freire, harapan dan keinginan Paulo Freire ini dalam konsep pendidikan yang diperjuangkannya adalah pendidikan yang mampu memberikan warna dan arah baru perubahan struktur berpikir masyarakat dari masyarakat yang berpikir magis dan naif menuju masyarakat yang berpikir kritis. Tujuan pendidikan ini untuk menginginkan agar masyarakat mampu menemukan identitas dirinya tanpa meniru maupun menjiplak orang lain. Pendidikan otomisasi terhadap diri sendiri sangat penting dilakukan agar pendidikan betul-betul hadir menyelamatkan manusia dari jurang kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menurut Douglas Chandler. Douglas Chandler ini dikenal sebagai pemikir pedagogi kritis yang memiliki pengaruh intelektual besar dan beberapa tahun terakhir. Nah, fokus utama Chandler ini dalam pedagogi kritis adalah mendesaknya dilakukan rekonstruksi pendidikan untuk mencapai demokrasi. Rekonstruksi pendidikan akan melibatkan perluasan literasi aksara untuk banyaknya berbagai kemahiran. Sebuah literasi multimedia harus diperluas dan
Pedagogi harus mengajarkan cara membaca dan kritis, membaca koran, film, TV, radio, musik populer, internet, dan media lain seperti berita, informasi, dan budaya untuk memungkinkan siswa untuk menjadi aktif dan terlibat warga negara yang demokratif. Menurut Kendler ini, tujuan utama pedagogi kritis itu untuk memfasilitasi pengembangan secara sinergi individu dan transformasi sosial untuk terciptanya masyarakat egaliter dan berkeadilan. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.